keluar dari Papua, kita boleh mencintai budaya kita, boleh kita mencintai. Tapi kadang kita harus belajar juga dari budaya orang Lain ya. Ya. Karena kebanyakan orang berpikir kalau sudah di Polri tuh pasti akan berhubungan dengan kejahatan. Padahal ternyata sebenarnya dia bersentuhan dengan banyak bidang ya. Banyak. Kok di sini bagaimana? Kakak jangan tanya, takut nangis nih. Saya punya pengalaman lucu di Pegunungan Bintang. Pada saat itu baru pertama kali saya datang di Pegunungan Bintang. Kami berempat. Dan apa sih yang buat kakak paling bahagia menjadi polisi? Halo Sobat Negeriku, selamat datang kembali di Torang Bacarita. Selalu ada inspirasi dari bumi cendrawasih. Kembali lagi bersama saya Jenny Karai seperti biasa nih. Di acara ini kita orang akan membahas seputar kisah-kisah inspiratif tentunya dari sosok-sosok ternama di Indonesia. Hari ini kita orang tuh sudah kedatangan tamu yang cantik banget, tapi awas Caka Dini udah palap nanti. Ya, sudah hadir bersama-sama dengan kita Brigadir Treslinda Hamokwarong. Tepuk tangan. Kakakku, selamat datang. Terima kasih. Ih, suara lagi halus begini. Aduh, luar biasa. Kakak, saya panggil Kakak Tres aja. Iya. Iya, kakak sebagai apa nih? Perkenalkan kepada teman-teman Sobat Negeriku. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya seperti tadi udah dibilang kakak, Treslinda. Biasanya dipanggil Tres ya, tapi jangan ditambah S di depan, gak enak gitu. Jadi Tres saja. Tres, Iya. oke. Sekarang ini saya bertugas di NTMC Polri sebagai presenter NTMC Polri. Hari-hari sekarang siarannya di Berita 1 dan juga di JEK TV. Luar biasa. Anak Papua muncul terus di televisi. Kita punya Kakak Tres ini. Kakak Tres pernah dinas di kota lain kah tidak? Kalau masalah dinas di kota lain, iya. Pernah ya? Dinas di kota lain ya di Papua saja. Karena memang saya dari Papua, dinasnya di Papua. Jakarta merupakan kota lainnya. Saya Kota datangi lainnya. untuk dinas. Ya. Di Papua spesifiknya di mana tuh? Kalau di Papua awal dinasnya di Ditlantas Polda Papua. Polda Papua ya, iya. Jayapura ya Di berarti ya? Di Jayapura. Oke. Kak, saya mau tanya juga, kenapa sih Kakak Tres ini so cantik, so manis, tapi mau jadi polisi? Karena biasanya kalau yang cantik-cantik kan, nggak mau, kita mau yang lain tuh. Tapi Kakak Tres ini beda. Kenapa Kakak mau terjun menjadi polisi? Oke, baik, terima kasih. Kalau saya memang sudah cita-cita pengen jadi polisi karena Cita-cita Iya, dari kapan itu? cita-citanya sebenarnya tidak dari kecil juga. Kebetulan pada saat itu lagi jalan nih ke Sentani ya, karena memang saya tinggalnya di Genyem. Itu umur berapa? Umurnya masih SMP lah kak. Wow. Nah, masih SMP. Kebetulan tuh pulang tuh pakai taksi kan. Biasa kan dari Genyem ke Sentani itu kami pakai taksi. Nah, sepanjang perjalanan itu ada ketemu salah satu senior Poluan. Dan dia itu menjadi inspirasi kenapa saya harus jadi polisi. Oh. Iya, dia kawal tuh kendaraan pada saat itu. Poluan loh kawal pakai motor moge. Kawal terus kulihat keren lah ternyata jadi poluan. Di situ cita-citanya mulai berubah jadi polisi. Dan akhirnya kesampaian ya. Kesampaian. Wes, gila keren. Kakak, saya juga mau tanya nih Kakak Tres, banyak tidak sebenarnya polisi wanita di Papua? Kalau di Papua kami banyak banget. Sekarang kalau ini udah 600-an polisinya. Itu banyak dong, Itu sudah udah banyak 600-an ya. Itu termasuk Papua Barat. Papua Barat Iya, ya. Papua Barat. I see. Dan Kakak Tres, kalau kita ngomong tentang keamanan di Papua, menurut Kakak Tres, Papua aman gak sih? Kalau sejauh ini Papua kondisi keamanan di Papua kondusif,
Tapi kalau masalah misalnya kasus-kasus yang menonjol, kita nggak bisa memprediksi ya. Untuk di daerah-daerah tertentu itu kita nggak bisa memprediksi kapan kejahatan itu terjadi, karena kita hidup berdampingan sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kalau misalnya nggak ada kejahatan, nggak ada polisi, nggak ada kerjaan gitu. Betul ya, kalau tidak ada kejahatan juga polisi tidak ada kerjaan. Kami nggak ada kerjaan. Tapi iya ya, maksudnya kita juga tidak bisa prediksi ya. Tidak bisa prediksi masalah kejahatan di Papua. Nah, Kak, kalau saya dengar nih, selain polisi, Kakak juga mengajar ya? Iya. Selain polisi, saya mengajar itu pada saat saya pindah ke Polres Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang ya? Dikirim ke Polres Pegunungan Bintang. Saya cerita ya sedikit ya. Cerita panjang juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cerita panjang saja, jangan pendek-pendek Kakak, biar ini durasi lama. Oke. Lanjut Kakak. Jadi itu dikirim ke Polres Pegunungan Bintang awalnya tuh sebagai kami dikirim untuk PPA. PPA itu pelayanan perempuan dan anak, berdasarkan kasus kekerasan seksual di tahun 2017 pada saat itu meningkat. Untuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri, data yang kami dapat itu 2.000 kasus, itu untuk Papua Barat. Sedangkan untuk yang melapor ke kami di Polda Papua, khususnya di P2 TP2A, itu sebanyak 314 kasus. Itu banyak juga. Iya, kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang melapor ya, belum yang tidak melapor karena ya. hal-hal tertentu. Nah, akhirnya pada saat itu kami dipercayakan sama Bapak Kapolda, kami berempat, saya nggak sendiri, pada saat itu dikirim ke Pegunungan Bintang. Kami berempat, ada senior saya, Brigadir Luciana Taupan, dan Bribtu Sadaria Girsang, dan Bribtu Rantika. Pada saat itu kami berempat dikirim ke sana. Nah, tapi sampai di sana pelaksanaan untuk sosialisasi masalah pelayanan perempuan dan anak itu tidak berlangsung, karena memang ada kasus Kamtibmas di Papua, khususnya Pegunungan Bintang pada saat itu pro dan kontra bupati. Untuk keselamatan kami, untuk turun langsung ke masyarakat itu tidak bisa menjamin untuk keselamatan kami, misalnya turun langsung ke masyarakat. Akhirnya PPA itu ditiadakan. Kami terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari di kantor Polres Pegunungan Bintang, karena memang pada saat itu saya lagi nggak ada kegiatan, itu diajak tuh kolab sama anak-anak Indonesia mengajar. Karena apakah pada saat itu juga mereka ada di situ, atau bagaimana ceritanya sampai akhirnya kolab sama Indonesia mengajar ini? Mereka memang sudah ada di sana, karena kan itu program dari Jakarta kalau nggak salah ya, dari Indonesia mengajar kan kantornya di sini nih, Jakarta. Mereka programnya tiap tahun pasti diganti-ganti anak anggota yang ngajar ke sana tuh beda-beda ya. Pada saat 2018 itu awal saya di sana itu timnya beda. Nah, terus diajak lah Kak, biar ada tuh anak-anak senang kan ada poluan di sini. Asik. Diajak kayak gitu, ya udah Kak, ikutlah ngajar-ngajar di sekolah. Wow. Pada saat itu. Apa sih yang Kakak paling merasa seru atau senang ketika Kakak tuh langsung terjun ketemu dengan anak-anak? Yang merasa seru dan senang, saya bisa berbagi apa yang saya punya. Misalnya anak-anak di sana kan, ya jadi senang gitu dengan kehadiran saya. Dan yang pertama yang membuat saya tersentuh kenapa harus mengajar anak-anak di sana, pada saat saya datang itu kesan pertamanya mereka tuh latihan upacara kan pada sore itu, persiapan untuk upacara hari Senin. Latihan upacara, kami bantu untuk mereka latihan upacara pelaksanaan upacara hari Senin nanti. Dan di situ anak-anak ini pada bikin kan, udah ini tugasnya apa, yang nyanyi itu dibagi-bagi, yang baca undang-undang, yang Pancasila. Terus kulihat, kutanya mana Pancasilanya, mana undang-undang? Gak ada, gak ada. Jadi bisa ikut aja dulu mereka latihan. Dan ternyata undang-undang sama Pancasila tuh mereka ngapal. Mereka hafal. Itu kok gini ya, kalau kami di Jayapura kayaknya masih pembacaan masih harus baca teks sih, benar. Iya. Dan itu hebat banget anak-anak di pedalaman, itu luar biasa pengalamannya. Yang bikin kenapa saya harus terjun langsung ke sana. Wow. Terus ketika Kakak akhirnya dalam proses mengajar nih, apa yang buat Kakak bahagia melihat anak-anak itu? Dalam proses belajar mengajar kita bahagia karena kami bisa ajak anak-anak ini untuk bermain, belajar bersama. Mereka juga jadi tahu kerjaannya kami polisi seperti apa. Di sana juga kami bagikan yang awalnya mereka nggak tahu polisi itu kerjanya sebagai apa, kan taunya kalau di Papua taunya polisi tentara kerjanya nembak-nembak doang gitu. Betul, karena kemana-mana pegang senjata, pegang senjata. Jadi orang udah oke, jangan bikin macam-macam nanti kau udah palap.
Jadi pada saat kami turun ke sana anak-anak itu mereka jadi tahu sisi lain polisi. Jadi selain memang kami penegakan hukum, kami juga punya kegiatan kayak seperti tadi Binmas, bimbingan masyarakat. Jadi kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu selain tadi yang penegakan hukum tadi, mereka tahu sisi lain polisi juga bisa ngajar nih. Ya, itu jadi nilai plus buat saya sendiri kayak gitu. Berarti Kakak Tres ini selain kegiatan sosialnya, kalau saya bilang selain tugas sebagai polisi, sebagai pengajar juga ya. Ada lagi nggak kegiatan yang lainnya? Kalau awalnya tahun 2018 itu sebelum masuk di gabung di Satgas Nimangkawi yang dibawa sama Mabes Polri gitu kan, kalau kami di sana sebutnya SIPAR ya, polisi Piajar tadi. SIPAR, ipar itu kok Kak. Ya, jadi sebelum masuk di SIPAR itu 2018 tuh saya masih jalan sendiri untuk kegiatan itu, jadi ikut-ikut aja. Nah setelah dilihat sama pimpinan kami pada saat itu dan memang didukung langsung dari Mabes Polri, akhirnya di 2019 tuh kegiatan kami tuh ditambah. Wow. Nah, 2019 kegiatan kami ditambah yaitu selain kami ngajar, kami juga mengajar masyarakat di sana gimana berternak babi, karena memang babi ini menjadi salah satu benar yang utama ya kalau kita bilang di ya. Papua juga ya. Jadi kami mengajarkan bagaimana dia berternak babi dan juga mengajarkan bagaimana berternak kambing. Selain babi ada Berarti kambing entrepreneur ya, masuknya entrepreneur gitu ya? juga. Iya, benar. Wow. Jadi selain ke anak-anak kami turun ke masyarakat, kasih tuh bawa tuh babi kami bawa ini gimana caranya mereka harus punya kandang yang bersih, babinya juga harus sehat, itu kami ajarin dan minta dinas kerjasama dengan dinas pertanian maupun peternakan di sana untuk bagaimana merawat itu babi supaya sehat, kambing itu supaya sehat. Kami melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan itu gimana tuh secara setelah dijalankan resultnya kayak gimana dan tanggapan masyarakat seperti apa? Masyarakat menerima dengan Senang ya? Dapat bibit gratis. Babi mahal nih di bawah masalahnya. Masalahnya nih. Ya ampun, sampai masih angkat lagi ke atas. Jadi ya masyarakat menerima itu dengan senang dan kami juga melakukan dengan begitu kami bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan memang pada saat itu kasus pro dan kontra bupati itu memang lagi panas-panasnya dan memang kalau di Papua itu kalau misalnya lagi rusuh dan perang suku ya, kalau udah pro kontra kayak gitu istilahnya udah masuk perang suku, itu bisa berkepanjangan sampai setahun. Nah, dan selama kami ya dengan begitu caranya kami turun ke masyarakat gitu, akhirnya yang tadinya situasinya memanas kami bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas melalui tadi bawa babi, sekalian sampaikan mama dorang tak boleh kayak ya bahasa Papua ya. Mama dorang ini harus jaga perdamaian di sini, itu melalui tadi itu sekalian kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas ke masyarakat. Dengan begitu kan mereka menerimanya juga terbuka juga ya untuk kami diterima di sana. Kakak punya nama nih kan Treslinda Hamokwarong. Mungkin teman-teman nih dorang belum tahu sebenarnya. Hamokwarong nih marga Papua dari bagian mana? Ini betul sekali kakak. Saya dari Genyem. Dari Genyem ya? Iya. Kita geng Tabi cuy. Portum baik. Geng Tabi ya? Geng Tabi, anak Tabi. Anak Tabi ya, dari Genyem. Genyem kalau teman-teman mungkin kalau di Papua ya, kalau ke Genyem kota itu sudah sap kampung. Kalau saya kan orang Demta. Jadi kalau setiap ke kampung tuh pasti lewat kakak punya Genyem dulu baru ke kampung. Jadi ini selama ini cuma lewat-lewat aja nih. Selama ini cuma lewat-lewat aja. Baru akhirnya ketemu orang dari Genyem. Baru ketemu orang dari Genyem. Besok-besok kalau lewat nanti. Nanti kalau lewat saya klakson. Tante permisi minta makan. Treslinda puteman. Harus tuh kakak. Jadi kalau besok-besok lewat lapor dulu nih. Asik. Dan ini sangat membanggakan bahwa anak Genyem sekarang itu sudah jadi presenter ya? Iya, presenter. Dari NTMC ya? Dari NTMC Polri. Itu ceritanya bagaimana dari Genyem itu bisa sampai di Mama Kota dan jadi presenter? Oke. Awalnya jadi presenter memang karena ya mungkin dilihat dari track record yang dari Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga sebelum saya bergabung di presenter, sebelumnya saya juga pernah ikut pelatihan untuk jadi presenter itu di tahun 2015. Itu dipilih atau? Itu dipilih dari Polda, dipilih pada tahun 2015 tapi itu hanya pelatihan doang sampai di Jakarta cukup pelatihan kita ikut kayak gitu dan tidak dikembangkan kembali ke Polda, itu tidak dikembangkan pada saat itu. Memang pada saat itu kami cuma dilibatkan di Pro 1 RRI Jayapura sebagai
biasa di situ sering tuh siaran. Oh iya, pagi-pagi Ya, kan? patroli udara Patroli pada udara tahun itu ya? 2016. Itu saya yang biasa di sana di RRI-nya kolab sama anak-anak RRI pada saat itu kolab. Cuman setelah itu tidak memperdalam masalah presenter tadi nih. Nah, setelah ke Pegunungan Bintang mungkin dengan hasil kerjaan di sana ada satu nilai plus dari pimpinan saya di Polda sehingga diberikan kepercayaan lagi untuk sampai ke Korlantas. Wow, dan bahkan sekarang menetap di Jakarta ya. Bahkan sekarang untuk tugas negara ini ya. Sekarang menetap di Kakak Teresa mau tanya, sebenarnya kerjaannya jadi presenter NTMC ini apa aja sih? A day in my life-nya. Wes, a day in my life. Oke, baik. Jadi kerjaan kami di presenter selain hari-hari kami mungkin menyampaikan laporan tentang lalu lintas di kota Jakarta maupun di kota-kota besar lain ya untuk acara-acara seperti kalau misal ada lebaran, Natalan kayak gitu kan kami turun langsung. Oh, kayak mudik gitu. Iya, mudik ya. Kami langsung turun ke daerah mungkin sampai di Pulau Jawa saja ya untuk ini. Kalau untuk di luar Pulau Jawa kami harus lihat dulu eventnya seperti apa. Kalau itu event nasional pasti kami turun langsung ke sana untuk menyampaikan situasi lalu lintas, bahkan Kamtibmas di sana kami sampaikan melalui channel YouTube-nya kami di NTMC Polri. Nah, jadi selain itu kami juga biasa ada kegiatan misalnya anak-anak kemarin korban COVID, nah, kami tuh turun kasih trauma healing kayak gitu, terus korban Merapi di Selo di ya. Pada saat itu kami juga ke sana. Jadi selain kerja kami sehari-hari sebagai presenter dan siaran, adapun kegiatan-kegiatan Polri di luar pasti kami dilibatkan untuk turun langsung bersentuhan sama masyarakat. Ya. Jadi ingat ya, Polri itu bukan cuma pegang senjata saja, tapi pada akhirnya jadi multi talent ya. Karena harus bisa ketemu dengan masyarakat. Terus harus bisa mengedukasi. Bahkan kalau di daerah seperti Pegunungan Bintang berarti harus bisa mengajar. Benar sekali. Memang multi talent. Kalau saya bilang kayaknya bukan satu divisi, ini kayaknya satu orang berbagai divisi. Dan kakak saya mau tanya, di Polri tuh banyak anak-anak putra-putri Papua atau tidak? Kalau di Polri sejauh ini banyak banget. Banyak ya? Iya. Dan memang anak-anak Papua banyak, di Jakarta juga sudah banyak anak-anak Papua yang dididik di Polda Papua, bahkan dikirim langsung ke Jakarta berdinas di Mabes Polri. Entah itu di seluruh bidang yang ada di Polri. Itu ada anak-anak Papua. Kalau saya di NTMC sendiri kami ada 4 orang. 4 orang ya? 4 orang, ya kami 4 orang. Dan 4 orang kami masing-masing udah dibagi untuk siarannya, ada yang di Metro, ada yang di BS, kayak gitu. Kak, seandainya kakak nih dikasih kebebasan untuk memilih, kira-kira kakak Tres ini memilih bertugas sebagai apa? Kalau dikasih kebebasan untuk memilih, sekarang saya lebih memilih jadi Polri, anggota Polri. Jadi anggota Polri ya? Iya, tetap bangga dengan profesi saya. Kenapa begitu kakak? Kenapa? Karena harusnya saya yang tanya kenapa begitu. Ini kakak dia sudah curi star, dia sudah kenapa begitu. Itu namanya kakak jawab sendiri. Lanjut kakak Tres. Oke, jadi saya senang jadi Polri di sini karena Polri itu bisa segala bidang gitu. Misalnya yang tadi nih, tadi kan saya mungkin kita kalau misalnya di fungsi lain sebagai guru ya guru doang ya. Yeah. Walaupun mungkin bersentuhan sama masyarakat, tapi fokusnya guru doang gitu. Tapi kalau di Polri saya bisa masuk di segala bidang gitu. Bisa belajar ya, bisa. Itu bisa di highlight tuh, karena kebanyakan orang berpikir kalau sudah di Polri tuh, pasti akan berhubungan dengan kejahatan. Padahal ternyata sebenarnya dia bersentuhan dengan banyak bidang ya. Banyak bidang. Wow, ini keren sekali. Dan apa sih yang buat kakak paling bahagia menjadi polisi? Bahagia menjadi polisi sampai saat ini ya, saya bahagia karena dari gaji polisi ya. Mungkin teman-teman tahu ya, bisa googling gaji polisi berapa. Tapi sejauh ini saya bisa untuk buat rumah untuk mama sama bapak itu udah luar biasa. Digenyem. Itu Wow. luar biasa banget. Tepuk tangan. Lebih keras. Itu yang andalan. Selain itu apa lagi kakak? Banyak dan bisa kasih sekolah adik saya sekarang. Kalau Kakak Tris berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kakak yang Yang pertama, anak pertama. luar biasa. Jadi bisa sekolahkan adik 2 itu Bisa kasih sekolah adik 2, yang satu juga sebagai anggota Polri. Sekarang dinasnya di Ditlantas Polda Papua. Itu adik yang nomor 2 dan adik yang bungsu yang cowok sekarang kuliah. Ya kalau misal Tuhan berkehendak mungkin bisa wisuda tahun ini.
Amin, 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 amin. Kakak ada rencana kah tidak untuk pulang kampung? Pulang kampung, rencana sih ada kakak. Tapi untuk saat ini saya lebih nyaman berada di sini posisi yang sekarang. Gitu. Ya, untuk pulang kampungnya kita lihat dulu. Ada kan kita misalnya gini, kita pulang harus ada sesuatu yang jangan sampai ada situasi yang emang harus kita hadir di sana tapi kita nggak bisa gitu. Jadi lebih memilih untuk bertahan di sini karena kan ada situasi-situasi misalnya masalah keluarga yang mengharuskan kita harus hadir di sana tapi tidak bisa pulang karena tadi kita udah pulang nih kayak gitu. Oh iya, berarti ini berhubungan dengan cuti juga ya? Ya, berhubungan dengan cuti. Berhubungan dengan cuti, nggak bisa ngasal-ngasalan, gengs. Kalau kalian masih ngasal-ngasalan, jangan masuk Polri. Bener sih. Terus kakak nih kan berarti sudah di Tanah Rantau sudah berapa tahun? Kalau dihitung sekarang menjalan 3 tahun nanti Desember. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ini pulang kampung sudah berapa kali? Pulang kampung baru sekali doang. Wih, kasihan. Ikan-ikan di laut dong, say bye-bye. Papeda kasih bye-bye. Sagu bakar kasih bye-bye. Yang selalu dirindukan. 3 tahun tidak pulang jadi anak rantau. Saya mau korek-korek sedikit. Enak tidak jadi anak Papua di perantauan dengan kakak punya profesi ini sebagai polisi dan kakak ini sebagai presenter? Itu kakak pasti ada ketidaknyamanannya. Nah, kakak tuh menghadapinya bagaimana? Ini bisa untuk anak-anak Papua yang merantau belajar. Betul sekali kakak. Lanjut kakak. Kalau masalah saya nyaman di sini ya harus dibuat nyaman. Harus dibuat nyaman ya. Karena kalau kita sendiri nggak buat nyaman, bagaimana kita bisa bertahan di sini? Betul. Otomatis kita juga harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Salah satu mungkin kalau teman-teman yang merantau keluar dari Papua, kita boleh mencintai budaya kita, boleh kita mencintai. Tapi kadang kita harus belajar juga dari budaya orang lain ya. Untuk menghargai antar sesama kita dan juga kita pasti kalau kita saat menghargai kayak gitu kita diterima baik sama masyarakat. Betul, karena kita bisa pada akhirnya tuh membawa diri kita secara baik kepada orang ya. Iya. Jadi orang juga bisa belajar budaya Papua dan orang lihat orang Papua ini bukan cuma nada tinggi saja, tapi dia bisa halus, dia bisa hai, dia bisa hai, dia bisa hai, dia bisa manis, dia bisa kau mau apa? Ya, jadi itu tadi itu harus bisa menyesuaikan. Ya? Harus bisa menyesuaikan. Nanti kalau di luar terlalu apa kita teriak-teriak. Iya betul, setuju sekali. Dan kakak sebenarnya dalam 3 tahun kakak merantau nih, apa yang paling kakak kangenin dari tanah Papua? Yang paling saya kangenin makanan khas kami orang Genyam yaitu gedi gulung. Gedi gulung. Gedi gulung. Aduh itu barang enak. Betul sekali kakak, itu Gedi enak gulung sekali. ya. Iya, apalagi kalau masaknya pakai sambal kan pasti enak banget tuh. Aduh, mungkin kalau ada yang bisa masak tolong kirim ke kakak Treslin ya, biar harus. Nanti bisa. Cuman dari Jayapura kalau kirim kayaknya Aduh, dia expire itu yang saya pertanyakan. keburu expired. Itu lagi. Keburu expire ya. Betul. Selain makanan, hal lain yang kakak kangenin dari tanah Papua? Yang saya kangen dari tanah Papua ya keadaan di tanah Papua. Keadaan, karena ya. memang sejauh yang saya tahu orang Papua kekeluarganya kayak mana ya, sampai dibawa ke sini. Tapi itu yang menjadi kenapa saya selalu memikirkan tentang Papua. Masalah kekeluargaan, masalah di Papua itu sangat-sangat gak bisa dibandingkan dengan Indonesia di daerah lain ya. Betul. Mungkin kalau Indonesia Timur masih ada ikatan keluarganya kok. Tapi kalau misalnya udah keluar dari Indonesia Timur, kekeluargaannya kayaknya ya udah sebatas gitu kantor aja doang ya. Kayak gitu. I know you, you know me, kedah. Tapi tidak menutup untuk emang kita harus bisa menyesuaikan diri tadi. Betul. Ya, kembali lagi. Kalau hari raya bagaimana? Yang paling dikangenin apa? Karena ini menuju Desember toh, menuju kita akan mendengar lagu banyak Tante Maria Carey. Itu sudah di mana-mana, di gereja, di mall, di mana-mana itu lagu Natal sudah terdengar. Kok di sini bagaimana? Kakak jangan tanya, takut nangis nih. Kakak jangan nangis. Ya itu suasana yang dirindukan juga sih Kak. Karena di Jakarta kalau ya kita bisa lihat aja dengar lagu Natal, kecuali kalau kita ke mall ya. Iya di mall kalau diputar, kalau enggak. Iya ya. Kalau tidak diputar ya sudah kita cuma. Kalau di Papua kan emang ya
kita bilang aja tempatnya ya. Jadi teman-teman di sana pasti udah menyambut Natal itu dari 1 Desember, bahkan 2 bulan ya, yang 1, 2 lalu. bulan. 1 Desember aja udah Udah posko Natal di rame. mana-mana udah rame. Tapi ya kembali lagi saya di sini dinas, saya harus bisa menyesuaikan dengan tugas saya, dan kami kan kalau Polri istilahnya semua agama milik kami gitu. Semua agama milik kami. Iya. Jadi akhirnya kakak punya skill untuk beradaptasi juga naik ya. Iya, skillnya jadi Seperti naik, itu. iya. Oke, sekarang kita orang mau main flash game. Jadi saya akan kasih kakak pertanyaan, kakak jawab dengan cepat, tapi tidak lihat contekan. Mulai dulu bisa. Oke, pernah pengen menyerah jadi polisi kah tidak? Kalau pernah menyerah sih tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada titik di mana titik terendah kayak macam sudahlah saya ketinggalan ini kepolisian ini. Tidak ada. Tidak ada, sejauh ini tidak ada. Masih Jadi tetap memang benar-benar ketika meyakinkan diri jadi polisi karena cita-cita jadi polisi, menjalani itu sepenuh hati. menjalani itu sepenuh hati, benar sekali kakak. Karena memang sejauh ini saya rasa Polri udah memberi banyak buat saya ya, seperti contoh tadi. Jadi kalau untuk menyerah untuk jadi polisi sejauh ini tidak. Perjuangan saya jadi polisi juga berat banget kak, merayap 7 bulan nih. Iya ya. Jadi kalau misalnya saya menyerah jadi polisi, percuma dong saya latihan 7 bulan di Spolwan hanya untuk jadi polisi. Oke, ini menarik sekali. Dan berikutnya, pengalaman terlucu waktu kakak bertugas. Ya, pengalaman terlucu, saya punya pengalaman lucu di Pegunungan Bintang. Pada saat itu baru pertama kali saya datang di Pegunungan Bintang. Kami berempat datang di Pegunungan Bintang. Itu karena memang Polwan pada saat itu kami yang pertama datang di Pegunungan Bintang, kami Polwan pertama. Jadi itu menarik perhatian masyarakat. Menarik perhatian masyarakat. Dan pada saat itu ada acara di lapangan seremonial dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, pada saat acara seremonial itu kami udah dilihat masyarakat, karena mungkin ya baru pertama kali kan dilihat masyarakat, ini Polwan baru dilihat kayak gitu. Memang belum sama sekali. Belum sama sekali. Polwan sama sekali. pernah ke situ. Sebelumnya ada, tapi beliau perwira sebagai Wakapolres. Tapi kan kalau misalnya Wakapolres di kantor, benar-benar. ya melaksanakan, mungkin turun ke lapangan tapi tidak sedekat Tidak kami, sedekat itu. ya, karena kan keselamatannya beliau juga kan. Iya. Jadi pada saat itu orang-orang tuh pada ngelihat, dan kami dikasih minum aqua gelas. Orang kira ibu pejabat kapa? Tidak kakak, bukan masalah ibu pejabat. Justru kami aqua gelas kakak tahu harganya di sana berapa kak? Iya. Kita kan nggak tahu, belum tahu harga-harga barang di sana, karena kan masih kehidupan di Jayapura yang memang harga aqua gelas berapa sih kak? Iya, 1.000 benar-benar. kan kalau nggak salah. Nah di sana tuh aqua gelasnya kita pakai cuci tangan. Cuci tangan ternyata dilihatin masyarakat karena kami pakai cuci tangan dengan aqua gelas tadi. FYI buat teman-teman, harga di pegunungan itu mahal. Contoh misalnya waktu aku ke Mambramo Tengah, 1 air galon itu 50.000. Refill doang ya. Iya. Bukan merek yang udah kayak Aqua atau Le Mineral, itu tidak. Itu air refill galon yang sumbernya airnya kita juga enggak tahu dari mana gitu. Itu tuh 1 galon 50.000. Kok di kakak berarti di pegunungan harga berapa? 50.000 juga 1 galon. Air mineral harga berapa? Pada saat itu kalau yang di aqua gelas itu 7.000. Iya. Ya 7.000 aqua gelas. Aqua yang botol itu 25.000, yang 600 ya. Dengar kamu orang ya. Dengar ya. Jadi setelah ini jangan mau gaya-gaya mau kucuk-kucuk dengan air mineral. Itu barang mahal kalau di daerah. Iya. Jadi kita tuh dilihatin masyarakat ternyata karena cuci tangan pakai aqua gelas. Terus kelanjutannya itu bagaimana? Jadi cuci tangan pakai aqua gelas dilihatin masyarakat, kepada ngomong gitu, orang kaya. Jadi kita ngapain? Mereka bilang orang kaya. Mungkin baru pertama kali lihat Polwan kali. Bangga kali kak. Astaga. Karena pada saat itu memang dari awal kami datang udah jadi perhatian masyarakat, betul. di sana. Nah tidak tahu tuh kak, kita pulang. Beberapa hari kemudian belilah aqua. Saya bawa, kebetulan pada saat itu bawa uang 100.000, ngajaklah temanku bertiga. Udah nggak apa-apa, ntar nanti saya beliin minum. Luar biasa. Saya beliin minum sampai di sana singgah kan kami bilangnya di sana tuh kios ya. Kios ya, kita bilangnya kios. Jadi di sana singgah di kios, ambil tuh aqua 4 tanpa nanya harga. Ambil aqua 4 pakai baju dinas nih kak. Itu malunya kayak mana? Terus. Dibawa tuh aqua 4 banyak. Kasih duit kan 100.000, terus aku nungguin, kok nggak dikasih kembalian dari tadi.
Bapaknya juga sengaja karena kan biasa mereka kalau orang baru datang di sana kalau kami nggak nanya-nanya ya dibiarin kayak Dibiarin gitu. ya, benar, Iya, benar. sengaja kayak gitu. Terus nunggu lama, bapaknya nanya, kenapa? Bang, nggak ada kembaliannya. Pas mbak, 100.000 satu botol 25.000. Mau dibalikin lagi udah nggak bisa nih, daripada malu bawa ya botolnya ke belakang. Asik. itu benar karena kalau kita tidak tanya harga di sana nanti kita juga nanti ini kok berapa ini kok berapa Takutnya uangnya nggak. iya benar, aduh luar biasa ya, itu lucu banget tuh beneran. Apalagi kakak pakai baju dinas. Pakai baju dinas ya. Itu malunya kayak mana ya? aduh. Dan berikutnya nih kakak, kakak pernah tidak kakak Tres pernah tidak ketika pakai atribut ada yang kakak lupa? Kalau atribut ada yang lupa, tidak kakak. Selalu lengkap ya? Selalu lengkap. Ini mungkin gara-gara efek 7 bulan dididik apa ini? Iya, efek 7 bulan. Karena kan kalau kami di pendidikan kan ada PLB itu harus memeriksa. PLB itu panggilan luar biasa. Jadi harus lihat kesiapan kami, minta itu seragam. Karena misalnya kalau seragam kami nggak lengkap, kayak gitu, pasti kami dihukum. Jadi itu udah dibentuk selama 7 bulan kami pendidikan di Sepolwan. Biasanya dihukumnya tuh apa tuh? Sampai kakak bisa sampai sudah lulus nih, Iya. tetap lengkap. Tetap Kemana lengkap? Karena kalau sistem pendidikannya kami disuruh merayap, itu emang udah wajib ya. Merayap, bahkan hukumannya selain merayap, lapangan di Sepolwan tuh panjang banget aspalnya. Aduh. Jadi kalau misalnya kami dihukum siang terang ini habis nih. Aduh. Selain itu ini apa sih namanya roll juga, roll kayak gitu. Memang saya tidak cocok. Makanya saya jadi presenter aja ya. Anda cocok kita. Jadi selama 7 bulan mungkin sudah dididik seperti itu karena kalau kami nggak lengkap akhirnya ke bawah gitu ya? Iya, ke bawah. Wow. Tapi pernah sekali itu salah seragam saja kak. Kalau untuk di daerah Pegunungan Bintang kan ya kita tahu keadaannya kayak mana. Dan saya nggak tahu kalau diajak ini ternyata kami harus naik gunung, turun gunung, dan situasinya di sana itu lumpur ya kalau Iya, kita jalan di lumpur, jalan. iya. Itu pakai pedal shoes otomatis itu ada high heels ya. Iya. Itu tuh karena emang nggak tahu lokasi dan pertama kali saya datang di Pegunungan Bintang tuh jalan tuh pakai sepatu. Astaga. Itu salah seragam, seharusnya kami kan pakai pedal yang sepatu. Yang sepatu ya. Itu salah seragam dan pulang-pulang sepatu tuh habis ininya patah semua. Astaga. Karena ini di dalam lumpur, kalau misal pada saat itu buka sepatu bisa kak. Tapi keadaan untuk lumpurnya kakak sangat disayangkan karena masyarakat di sana mereka ternak babi mereka tuh dilepas dilepas gitu kan. Dan mungkin kalau jalan kaki kosong pulang kudis-kudis kali ya. Kudis iya benar. Iya, jadi terpaksa pakai sepatu tuh jalan aja di lumpur-lumpur. Pas pulangnya sepatunya udah nggak bisa digunain. Ampun. Nah itu tadi itu juga sebenarnya masuk pengalaman lucu sebenarnya. Saya sih sebenarnya mau tertawa di atas ini kesakitan orang ya, tapi nanti dapat toki lagi jadi tidak. Kakak Tres, setelah itu saya mau tanya lagi, kakak punya pengalaman paling haru ketika kakak bertugas? Pengalaman paling haru Bikin terenyuh hati. Pengalaman paling haru bikin sampai terenyuh mungkin pada saat ketemu anak-anak. Di pegunungan itu. Pegunungan Bintang. Kenapa saya sampai begitu? Karena memang masalah pendidikan yang mereka terima itu tidak seperti kami di kota, khususnya Jayapura. Ya karena memang saya tinggal di Jayapura, jadi saya ngomongnya Jayapura ya. Masalah pendidikan di daerah pedalaman khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang pada saat itu ya, kalau mungkin di kota Oksibilnya pendidikan mungkin guru-gurunya terjangkau ya. Tapi kalau misalnya sudah keluar misalnya ke Oksop, Parim maupun daerah-daerah lain gurunya cuma satu. Mereka hitungannya berarti distrik ya? Distrik, iya. Gurunya cuma satu yang standby dan kasihannya ya mereka hidup cuman berdasarkan pengasihan dari masyarakat gitu. Honornya juga kadang nggak dibayar, tapi mereka mau untuk mengabdi untuk anak-anak di sana, ngajarin anak-anak di sana. Nyatanya tadi undang-undang mereka ngapal kakak. Itu menurut saya sangat luar biasa guru-guru pada saat itu, dan termasuk teman-teman Indonesia mengajar, mereka mau masuk sampai ke sana. Dan kita lihat saja pada saat itu anak-anak Indonesia mengajar kebanyakan anak-anak ya kita bilang dari Muslim ya. Iya. Sedangkan di Papua itu basisnya tuh Nasrani. Nasrani otomatis mereka itu pasti kalau ini ada bakar batu karena itu budaya masyarakat di daerah pegunungan, bakar batu. Tapi teman-teman yang Indonesia mengajar khususnya
yang beragama Muslim, mereka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di Papua pada saat itu. Iya Bisa ya. menyesuaikan diri itu menurut saya udah luar biasa dan saya terharu. Kenapa mereka bisa, saya enggak? Itulah kenapa mereka kalau ngajak aku selalu melibatkan diri untuk bergabung sama mereka, ikuti kegiatan tadi polisi Piajar kalau kami masuknya dengan polisi Piajar. Ini teladan yang baik sekali ya, bahwa kita punya profesi itu tidak membatasi kita untuk kita juga bisa dekat dengan masyarakat dan kita juga berkontribusi di dalamnya. Kak Tres, kakak punya harapan dan pesan apa untuk para anak muda Papua, khususnya perempuan-perempuan muda Papua? Harapan dan ini buat anak-anak muda perempuan Papua khususnya. Jika teman-teman misalnya di luar sana belajar di luar, saya pengen sekali ilmu yang teman-teman dapat di luar dari Papua itu bisa dibagikan untuk teman-teman yang di Papua yang tidak sempat mengenyam pendidikan di luar dari Papua. Betul. Ya, mungkin contoh kasus saja, contoh kasus kecil seperti gini. Bukan contoh kasus tapi saya punya contoh. Kan sekarang ini batik Papua di Jayapura saya lihat bentuknya udah modern banget ya, dan batik itu bagus-bagus. Tapi beberapa waktu sebelumnya saya pernah ikut kegiatan di Korlantas, itu ada ibu yang biasa nulis-nulis batik juga. Dia bilang gini, Kak Tres, sebenarnya di Jogja itu banyak lah orang-orang Papua. Di Jogja kan tempat batik ya. Di Jogja itu banyak loh teman-teman Papua. Kenapa mereka nggak bangun untuk buat batik itu di Papua? Jadi tidak harus mereka kirim, misalnya minta bahan dari Jogja, dibuat di Jogja baru dikirim ke Papua. Itu kan bakal makan biaya. Iya benar. Ya kalau misalnya teman-teman di luar mungkin bisa membangun itu di Papua, kan itu jadinya teman-teman yang di Papua juga punya mereka punya konveksi sendiri ya konveksi jadinya. sendiri. Jadi teman-teman di Papua juga punya tempat untuk kerja gitu. Maksudnya selain itu bisa bekerja di batik tadi. Betul. Jadi buatan emang Papua benar-benar dibuat di Papua, bukan batik Papua tapi dibuat di Buat Jogja. iya, Itu contoh benar. kasus ya kakak. Mungkin kalau teman-teman yang belajar di luar kalau bisa gunakan ilmunya di Papua, saya rasa Papua juga bisa bersaing untuk ekonomi unggul. Nice, menarik sekali. Dan untuk anak-anak Papua yang lagi in progress nih kakak, dong mau masuk Polri tapi dong masih ada kendala dan segala macam. Kakak kasih dorang motivasi. Oke, baik. Untuk masalah teman-teman yang misalnya mau masuk Polri ya, otomatis itu baik itu dari sumber sarjana maupun teman-teman yang masih sekolah khususnya. Teman-teman kalau beberapa orang paling teman-teman berpikir bahwa di Papua ini yang diterima kan kita dihitung masalah otsus. Ya orang bilang otsus berarti orang Papua. Tapi kadang saya juga pernah jadi penerima polisi baru di SDM. Dan kadang ya saya tidak bisa memungkiri kalau misalnya hasil yang kami periksa SDM teman-teman kami kadang kalah sama teman-teman yang emang dari luar lahir besar di Papua. Kayak itu yang harus jadi perhatian. Harus menjadi perhatian anak-anak Papua. Kalau misalnya kita punya tujuan yang besar, kita harus menyiapkan semuanya untuk belajar, untuk menggapai nilai yang bagus sehingga kita tuh bisa bersaing. Dan itu menjadi salah satu yang emang kadang kita bilang kenapa tidak ada orang Papua, padahal kita nggak menyiapkan itu. Entah itu baik dari fisik ya, kalau masalah fisik kalau kami orang Papua saya yakin kuat ya, tapi akademiknya itu harus benar-benar dipersiapkan. Iya ya, karena masuk Polri kan harus Polri. Akademik sama fisik juga kan harus kuat, tidak bisa salah satu ya. Fisik, iya. Kalau fisik orang Papua emang kuat ya, karena memang daerah Papua kita lihat sendiri kan daerah pegunungan, pantai, pasti fisiknya itu udah siap. Tapi kembali lagi kita akademik, kita harus belajar. Kita kalau nggak ambil belajar dari luar atau kita sendiri belajar, kita nggak bakal tahu kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma harap saya orang Papua ada otsus, tidak bisa. Itu tidak bisa. Kita juga harus menyiapkan kapasitas diri kita itu harus disiapkan. Dan saya tidak, kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah di SDM sebagai penerima Bintara Baru maupun Akpol. Itu anak-anak Papua saya sendiri meriksa nilainya, kadang kita kalah di nilai tadi kayak gitu, nilai akademik di sekolah kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan menurut saya. Menarik.
akhirnya kembali lagi ke kakak punya harapan tadi bahwa anak-anak Papua yang sudah merantau jauh-jauh sekolah pintar-pintar S1, S2, S3 sampai S7, jangan lupa untuk balik ke tanah Papua, membangun tanah Papua, karena ilmu yang kamu pikir mungkin hal yang sederhana, sebenarnya itu yang ketorangmu juga perlukan di tanah Papua. Baik, menarik sekali. Terima kasih untuk kakak brigadir andalan, kakak Treslinda, dan terima kasih juga sudah hadir. Buat teman-teman semua, menarik kan tadi cerita inspiratif dari Brigadir Treslinda Hamokwarong. Buat teman-teman jangan lupa nih untuk selalu pantengin atau ikuti terus Torang Bacarita. Dan jangan lupa untuk kamu orang follow semua media sosial Teras Negeriku, karena selalu ada hal yang menarik untuk diperhatikan. Saya Jenny Karai dan juga kakak Treslinda Hamokwarong. Kita orang berdua izin pamit. Selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Sampai baku dapat.